Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana analisis dan hasil dari proses docking metabolisme biomolekul Triticum aesvitum atau nama latin dari gandum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Tanto Budi Susilo, SSI, MSI. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Rapiah dengan NIM 22110121200007. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Analisis docking pada metabolisme biomolekul Triticum aesvitum atau tanaman gandum sangat penting untuk memahami interaksi molekular. Proses ini membantu dalam pengembangan varietas gandum yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas. Analisis docking memberikan wawasan awal tentang bagaimana biomolekul berinteraksi secara struktural dan energi yang dapat mempercepat proses penemuan obat atau memahami peran molekul tertentu dalam jalur metabolisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi metabolit dan pengembangan tanaman. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses docking, enzim, dan substrat dalam siklus Calvin pada tumbuhan gandum, dengan fokus pada interaksi yang berkontribusi pada regenerasi RUBV melalui simulasi molekular docking. Studi ini mengevaluasi enzim kunci CD-heptulose 1,7 bifosfat untuk menentukan binding affinity dari substrat CD-heptulose. Selanjutnya adalah manfaat. Penelitian ini bermanfaat untuk memahami lebih dalam interaksi enzim dan substrat dalam siklus Calvin pada tumbuhan gandum. Hal ini dapat mengevaluasi ikatan antara komponen gandum dan protein yang membantu menentukan senyawa mana yang memiliki potensi paling tinggi untuk digunakan dalam terapi atau pengembangan obat. Hasil docking memberikan informasi mengenai energi, peningkatan, dan stabilitas kompleks yang menunjukkan kemungkinan efektivitas biologis dari senyawa tersebut dalam konteks metabolisme gandum. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini digunakan melalui pengumpulan data, analisis, docking, dan pemodelan molekuler. Data diperoleh dari berbagai sumber dan dianalisis menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengidentifikasi interaksi yang tidak signifikan seperti aplikasi Discovery Studio, Biokimia, dan Virec. Selanjutnya adalah proses docking. Proses docking adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami bagaimana molekul kecil seperti metabolit, inhibitor, atau senyawa bioaktif berinteraksi dengan protein metabolik, seperti enzim yang terlibat dalam jalur metabolisme. Proses docking di sini adalah untuk memprediksi interaksi antara dua molekul seperti ligan dan protein. Dalam konteks ini, docking digunakan untuk memahami bagaimana metabolit dalam mempengaruhi fungsi biomolekul dalam gandum. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana proses docking yang digunakan. Hal pertama yang kita lakukan adalah memasuki website NCBI dan kita ketik enzimnya yaitu CD-heptulose 1,7 bifosfat dan kita tambahkan nama latin dari gandum. Kemudian didapatkan hasil seperti pada gambar dan kita pilih nomor 2 karena memiliki protein paling banyak. Nah, itu dipencet pasta, kemudian pastanya di-copy dan kita memasuki ke Swiss model. Di Swiss model ini, pasta tadi dipaste dan di-bold. Dihasilkan gambar pita pada samping kanan dan di sampingnya ada beberapa informasi lain seperti sequence identity dan Human Jet Score. Sequence identity yang didapatkan adalah 74,60%. Ini berarti kemiripan sekuen yang dianalisis sebesar 74,60% dengan sekuen yang tercatat dalam database Swiss model. Sekuen identity adalah seberapa mirip urutan asam amino dari protein target yang ingin diprediksi dengan protein template. Nah, jadi sekuen identity ini cukup baik. Kemudian adalah Human Jet Score adalah nilai yang menunjukkan seberapa baik model protein yang dibuat dibandingkan dengan struktur protein asli yang sudah ada di database. Jika Human Jet Score mendekati 0, itu berarti modelnya bagus dan mirip dengan protein nyata. Nah, pada gambar tersebut, nilai Human Jet Score yang ditunjukkan pada bintang merah masih berada di rentang 1 sampai 0,5. Jadi, nilai Human Jet Score ini masih cukup baik. Kemudian ada Ramachandran fold.
bisa dilihat dari strukturnya. Dan kemudian ada mole probability. Nah, di sini ada mole probability score-nya sebesar 1,55, di mana mole probability adalah skor ukuran kualitas struktur protein secara keseluruhan, termasuk seberapa baik atom-atomnya terletak dan apakah ada benturan antar atom. Skor yang rendah menunjukkan bahwa modelnya sangat bagus dengan geometri yang benar dan sedikit masalah benturan antar atom. Nah, skor di sini masih cukup baik karena berada di rentang 1,55. Kemudian ada Raman-Chandrad-Pavort yang totalnya 94,98% dan ada Ramachandran outlier 0,32%. Nah, dari struktur ini Ramachandran outlier-nya sedikit sekali, jadi strukturnya masih cukup baik. Ramachandran plot ini menunjukkan sudut-sudut tertentu dalam struktur protein dan memeriksa apakah asam amino berada dalam posisi yang wajar dan stabil. Jika sebagian besar asam amino berada di area yang diizinkan atau disukai pada plot ini, maka modelnya baik. Selanjutnya adalah memasuki website PubChem dan kita cari substrat kita tadi, yaitu CD-Heptulose, dan ditemukan seperti pada gambar. Lalu kita pencet dan kita download menggunakan 3D Conformer dengan format SDF. Kemudian setelah di-download, kita akan masuk ke aplikasi Discovery Studio dan kita masukkan modelnya tadi. Setelah kita masukkan, kita pencet chemistry yang di atas, kemudian hidrogen dan add. Setelah hidrogennya di add, kita save lagi dengan nama CD-Heptulose gandum. Kemudian kita memasuki aplikasi Pyrec, di mana kita akan meload molekul dengan pencet kanan. Kemudian kita masukkan model kita tadi. Kemudian kita pencet kanan lagi, ada autodock, kemudian make macromolekul. Setelah di make macromolekul akan jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi substrat yang kita dapat di PubChem. Setelah dimasukkan, gambarnya akan seperti ini dan kita open bubble. Didapatkan nama atau formulanya pada tabel di bawah. Kemudian formula tersebut kita klik kanan, kemudian kita minimize all untuk mencari energinya, dan dihasilkan gambar seperti itu dan energi yang dihasilkan sebesar 172,55. Setelah itu kita pencet kanan lagi formulanya, kemudian kita pilih convert all to autodock ligand atau PDB-QT. Kemudian setelah itu kita pencet Pinna Wizard dan dihasilkan seperti ini. Setelah Pinna Wizard, kita akan maximize yang sebelum di maximize seperti ini, dan setelah di maximize akan terlihat gambar seperti ini. Kemudian setelah di maximize akan kita pencet forward dan akan ada tampilan seperti ini, di mana kita akan menunggu sebentar untuk dia mendapatkan hasilnya. Nah, hasilnya didapatkan di mana salah satunya adalah binding affinity dengan nilai min 5,4 kalori per mol. Nilai minus ini berarti menunjukkan bahwa interaksi antara ligand dan target bersifat spontan dan stabil. Semakin negatif nilainya, maka semakin kuat ikatan atau afinitas antara ligand dan target. Nilai afinitas min 5,4 kalori per mol menunjukkan stabilitas yang memadai untuk interaksi molekul. Selanjutnya adalah hasil analisis, di mana didapatkan nilai binding affinity sebesar min 5,4 kalori per mol yang menunjukkan bahwa molekul memiliki afinitas yang kuat terhadap enzim CD-Heptulose 1,7 bifosfat dengan substrat CD-Heptulose dalam siklus Kelvin pada gandum. Angka negatif dalam nilai afinitas menunjukkan bahwa interaksi antara ligand dan target bersifat spontan dan stabil. Semakin negatif nilainya, semakin kuat ikatan atau afinitas antara ligand dan target. Nilai min 5,4 kalori per mol mengindikasikan ikatan yang cukup baik, tetapi tidak terlalu kuat. Nilai ini menunjukkan bahwa ligand dapat berikatan dengan target, tetapi ada potensi untuk mencari ligand lain dengan afinitas yang lebih tinggi. Kemudian kesimpulan.
Analisis proses docking metabolisme biomolekul tritikum aestivo menunjukkan enzim seduheptulos 1,7 bifosfat memiliki potensi berikatan dengan substratnya yaitu seduheptulos, namun tidak terlalu kuat, yaitu dapat diketahui dari binding affinity yang didapat yaitu min 5,4 kalori per mol yang menunjukkan stabilitas yang memadai untuk interaksi molekul, tetapi mungkin tidak cukup kuat untuk beberapa aplikasi obat yang memerlukan ikatan lebih erat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.